berjumpa kembali dalam sekolah minggu online hari ini bersama Kadista, Gio, dan Viana. Yeay! Baik adik-adik, Kadista bersama Gio dan Viana berharap adik-adik, kawan-kawan semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya kami semua berharap adik-adik tetap bersemangat untuk mengikuti sekolah minggu. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan dua buah lagu. Yang pertama berjudul Selamat Pagi Bapak, dan yang kedua berjudul Mari Kita Bersukaria. Oke, adik-adik semua sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita mulai menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak dan Mari Kita Bersukaria. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan aja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Iya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kakak Viana. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk melakukan sekolah minggu online kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga sekolah minggu online kami berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku. Masih dalam sukacita sekolah minggu online Gemit Petra ini, adik-adik sudah bernyanyi, adik-adik sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kak Herlin ajak semua adik-adik untuk duduk tenang. Kita duduk yang manis karena kita mau berdoa, lalu kita mau membaca Alkitab. Oke? Baik, semua sudah duduk yang manis, duduk lipat tangan, duduk yang manis. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memelihara kami, Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Walaupun dalam masa pandemi kami tidak bisa bertemu, tetapi puji Tuhan kami masih boleh menikmati sekolah minggu online kami. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami renungkan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kami boleh semakin mengenal tentang kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua, memberkati kakak Herlin yang juga akan membawakan cerita. Biarkanlah kami semua diberkati melalui cerita ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, pintar, semua sudah berdoa dengan baik. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kak Herlin ajak adik-adik untuk membuka Alkitab dari kitab Yunus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab Yunus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita mulai membaca Alkitab ini. Dan kalau misalkan ada yang belum bisa membaca, adik-adik bisa memohon atau meminta bantuan dari mama, bapak, atau kakak yang sudah bisa membaca sehingga membantu adik-adik untuk membaca Alkitab. Mari kita baca. Nah, baik adik-adik sayang, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Sekarang sebelum cerita, Kak Herlin mau tanya, siapa di sini yang pernah buat salah, terus akhirnya dia kena marah dari dia punya mama, bapak, kakak, atau ibu guru? Salah apa saja, begitu. Tapi dia pernah kena marah dari dia mama. Siapa yang pernah buat? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah buat salah? Angkat tangan. Soalnya papa mengaku saja. Kak Herlin juga pernah buat salah. Kak Herlin pernah melawan mama. Kak Herlin pernah kasih rusak ini. Kak Herlin pun kawan punya barang. Kak Herlin pernah tidak bawa PR, melakukan kesalahan lalu kena marah. Kena marah dari ibu guru, kena marah dari mama, kena marah dari bapak. Nah, biasanya kalau sudah kena marah begitu kita bikin apa? Susah nih, ini kenapa nih melawan mama? Kenapa nih ini kasih rusak barang? Kenapa tidak kerja PR? Begitu, kena marah begini, kena marah sampai, kita semua menangis. Kira-kira setelah itu kita bikin apa? Minta maaf mama karena adik salah, minta maaf karena adik ini begini, minta maaf karena lupa kerja PR atau lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah meminta maaf, kira-kira itu orang yang tadi marah-marah kita tuh dia kasih maaf kok sonde. Ada yang mulai lihat dia mama bilang sonde Kak Herlin, mama nih beta minta maaf tapi mama nih sonde kasih maaf beta juga. Ada yang begitu kok. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita mau belajar lebih mengenal tentang arti kata maaf dan bagaimana dia punya pengaruh dalam ketong punya kehidupan. Nah adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang bagaimana Yunus. Siapa masih ingat cerita minggu lalu? Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar, tetapi Yunus tidak mati. Ya, Allah memelihara Yunus di dalam perut ikan yang besar. Nah, hari ini kita mau melanjutkan. Setelah Yunus dimakan oleh ikan yang besar tadi, Yunus masuk di dalam perut ikan. Yunus tidak mati adik-adik di dalam perut ikan. Lalu apa yang terjadi pada Yunus? Yunus berdoa di dalam perut ikan. Yunus berdoa di dalam perut ikan. Apa yang Yunus doakan? Adik-adik kalau ingat cerita minggu lalu, Yunus itu tidak mau diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dia melawan. Dia mau lari dari Tuhan. Dia mau pergi ke tempat yang jauh. Tapi akhirnya Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Yunus, singkat cerita, Yunus dibuang ke laut. Akhirnya ikan besar makan Yunus. Nah, Yunus sampai di dalam perut ikan, Yunus merasa bersalah sekali. Yunus merasa berdosa. Aduh, kenapa beta mesti lari dari Tuhan? Kenapa beta nih sonde ikut yang Tuhan mau? Sampai akhirnya beta punya hidup sekarang begini. Ternyata Tuhan itu tidak bisa beta sembunyi dari Tuhan. Beta nih sonde bisa lari dari Tuhan. Memang sampai ujung dunia mana juga Tuhan bisa dapat lihat beta. Sampai akhirnya sekarang beta ada di dalam perut ikan. Nah, di dalam perut ikan itu Yunus merasa bersalah dan Yunus berdoa. Isi doanya Yunus apa? Yunus minta ampun banyak-banyak kepada Tuhan. Beta salah Tuhan, beta minta ampun karena beta sudah mau coba lari dari Tuhan dan lain sebagainya. Yunus berdoa terus minta maaf. Selama 3 hari Yunus ada di dalam perut ikan. Yunus
tidak hanya menyesali dia punya hidup, Yunus tidak hanya menangis, Yunus tidak hanya berteriak, tolong, tolong, tolong. Bukan seperti itu, tetapi Yunus berdoa dan Yunus meminta ampun kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengampuni Yunus? Menurut adik-adik bagaimana? Apakah Tuhan mengampuni Yunus? Tentu saja Tuhan mengampuni Yunus. Tuhan mengasihi Yunus dengan sepenuh hati. Dan Tuhan mau supaya Yunus itu tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di Niniwe. Yunus berdoa minta ampun, maka Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang Yunus lakukan. Yunus meminta ampun dengan hati yang tulus, Yunus meminta ampun dengan menangis, Yunus meminta ampun dengan kerelaan hatinya, maka Tuhan mendengarkan doa Yunus dan Tuhan mengampuni kesalahan dari Yunus. Nah, setelah Yunus berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Pada hari yang ketiga, Tuhan memerintahkan ikan besar tersebut untuk memuntahkan Yunus keluar. Bukan hanya muntah nasi bukan hanya muntah ini makanan, tapi muntah Yunus keluar. Yunus keluar dari perut ikan itu dan Yunus tiba di Niniwe. Lalu kemudian Yunus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia pergi ke Niniwe dan menyampaikan kabar keselamatan kepada bangsa Niniwe. Adik-adik, kita punya Tuhan itu baik toh? Baik tidak? Dia baik terhadap Nabi Yunus. Yunus mau lari, Yunus mau sembunyi dari Tuhan, bahkan dia mau melawan Tuhan. Tetapi ketika dia berdoa dan memohon ampun, maka Tuhan mengampuni Yunus. Seperti tadi di awal Kak Herlin tanya, kalau sudah minta maaf, kira-kira dapat maaf atau tidak? Ketika kita meminta maaf dengan sungguh-sungguh, ketika kita meminta maaf dengan tulus hati, maka kita harusnya akan mendapatkan pengampunan akan kesalahan kita. Walaupun harus diingat bahwa pengampunan itu datang juga dengan hal-hal yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi, sebagai akibat dari apa yang kita sudah lakukan. Misalkan orang mengampuni, beta kasih ampun lu, tapi lain kali beta sudah mau kasih pinjam lu barang. Beta kasih ampun lu, tapi lain kali jangan begini lagi Beta kasih ampun lu, tapi lain kali beta sudah mau lagi begini. Nah, itu adalah akibat dari permintaan maaf kita. Tetapi yang menjadi penting adalah kita harus meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan dan berani untuk menanggung akibat dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Yunus berani menanggung akibat dari kesalahan dilakukan. Dia tidak bangun lari lagi. Begitu Tuhan keluarkan dia dari mulut ikan itu, dia tetap menjalankan tanggung jawab yang sudah Tuhan kasih. Dia tetap pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kabar keselamatan. Adik-adik, kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa menyayangi kita. Kalau mau dihitung dari lahir, kita punya dosa nih sudah banyak sekali. Adik-adik yang masih kecil saja pasti ada dosanya, melawan, memaki, nakal, suka pukul teman, dan lain sebagainya. Apalagi kalau Kak Herlin dengan teman-teman guru yang lain yang umur sudah banyak, ini pasti kita punya dosa lebih banyak. Tetapi Tuhannya kita itu dia tidak pernah perhitungkan kita punya dosa. Selama kita terus datang mengaku dan memohon ampun atas kesalahan yang kita lakukan. Tetapi mohon ampun itu bukan berarti bahwa mohon ampun terus bikin lagi. Kita mohon ampun dengan hati yang tulus. Kita memohon ampun dengan hati, dengan kerendahan hati. Artinya bahwa ketika kita minta ampun, kita berjanji bahwa kita tidak akan melakukannya lagi. Adik-adik, Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Kasih. Tetapi kita juga butuh hati yang benar-benar tulus dan rela ketika memohon ampun kepada Tuhan. Dan kita juga harus berjanji, ketika kita sudah memohon ampun, kita tidak boleh melakukan kesalahan itu lagi. Yunus dikasihi oleh Tuhan. Kalau Yunus dikasihi oleh Tuhan, maka kita pun dikasihi oleh Tuhan. Asalkan kita terus memohon ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Jadi adik-adik, mulai sekarang adik-adik harus belajar untuk menggunakan kata maaf. Ya, ini Kak Herlin dengar, Kak Herlin lihat, ini masih banyak yang susah sekali untuk mengatakan kata maaf kalau sudah bikin salah. Tiba-tiba salah injak orang pun kaki, dia bangun jalan begitu sah.
tak salah lempar orang pun rumah, dia bangun lari lah begitu. So dia berani minta maaf karena takut kena marah. Padahal sebenarnya ketika kita meminta maaf dengan hati yang tulus, maka kita akan mendapatkan pengampunan begitu. Jadi adik-adik harus berani mengucapkan kata maaf. Apa? Kata maaf. Maaf itu dikatakan ketika kita melakukan kesalahan. Jadi kalau melakukan kesalahan tidak boleh lagi sekarang bangun lari ya. Kalau bikin apa-apa yang salah jangan lari, jangan sembunyi, jangan nanti ini kasih tahu mama supaya mama yang bela, tidak boleh. Tetapi adik-adik harus meminta maaf begitu. Karena Tuhan telah memberikan contoh kepada kita bagaimana memberikan maaf, bagaimana mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan. Tuhan menyayangi kita semua, Tuhan mengasihi kita semua, dan Tuhan mau memberikan ampun untuk setiap orang yang datang minta maaf dengan hati yang tulus. Jadi, mulai sekarang kalau berbuat salah, minta maaf. Paling dekat, minta maaf di mama bapa, minta maaf di kakak adik, minta maaf di teman-teman, ibu guru, pak guru, yang selama ini adik-adik melakukan kesalahan. Begitu ya, jangan takut untuk minta maaf. Anak Kristen, anak Kristus harus berani untuk meminta maaf. Begitu. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang pengampun. Jadi selamat menikmati kasih Tuhan, selamat menikmati semua curahan cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan, dan selamat untuk merenungi diri supaya kita berani untuk meminta maaf atas salah dan dosa kita. Kita menutup ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang bagaimana Nabi Yunus dan juga mujizat yang Engkau lakukan kepada Nabi Yunus. Tuhan, kami juga mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Dan kami mau supaya Tuhan pakai kami seperti bagaimana Tuhan memakai Nabi Yunus. Dan Tuhan mau mengampuni setiap salah dosa kami yang kami naikkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela. Biarkanlah Tuhan saja yang mau mengampuni kami, dan Tuhan saja yang akan memakai kehidupan kami untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat melanjutkan untuk bernyanyi dan bersukacita lagi. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan, namun persembahan itu dapat adik-adik titipkan kepada Bapak dan Mama agar dapat dibawakan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan Pak yang telah disiapkan oleh guru-guru Pak. Untuk itu, dalam mengiringi persembahan kali ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Hujan Berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik semua duduk yang tenang, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih atas berkat yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, terlebih berkat napas kehidupan yang masih Tuhan berikan hingga saat ini.
Bapa, kami bersyukur Engkau telah menjaga kami, Engkau telah melindungi kami, mulai dari awal sekolah minggu kami hingga saat ini. Bapa, pada saat ini kami hendak berdoa untuk sekolah kami. Tuhan, mari Engkau memberkati kami semua, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kami kemampuan, biarlah setiap pelajaran walaupun masih melakukan sekolah secara online, tetapi kami percaya Tuhan akan menguatkan, memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Kami juga mau berdoa untuk firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Mari Tuhan Yesus memberkati, biarlah setiap firman yang telah kami dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami dan untuk menuntun kami dalam menjalankan setiap aktivitas kami pada kehidupan dan hari-hari kami selanjutnya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi COVID yang terjadi saat ini. Bapa, mari Engkau tetap mengingatkan kepada kami untuk terus menjaga setiap kesehatan kami. Engkau terus memberkati kami, menjaga dan melindungi kami. Biarlah Engkau boleh mengingatkan kami untuk terus menjaga kesehatan tubuh kami, dan biarlah pandemi COVID yang terjadi saat ini cepat berlalu dan kami pun dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Sekolah minggu kami yang masih dilakukan secara online pun kami pertaruhkan itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap mengingatkan kami untuk mengikuti sekolah minggu. Biarlah kami tetap semangat dan tidak menjadi anak yang malas ya Bapa. Persembahan yang telah kami berikan pun kami taruh itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan boleh memberkati setiap persembahan kami, dan biarlah itu boleh berguna untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus di Gereja Petra Oepo ya Bapa. Ya Tuhan, kami tetap memohon pertolongan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Biarlah kasih setia Tuhan boleh menyertai kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Namun sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Dia Penuh Kasih.